教えてやる。領域展開、福間水。Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya Bapak, perkenalkan kami ini dari SMK Negeri 2 Surakarta. Di sini kami menemui Bapak perihal ingin mewawancarai Bapak untuk menyelesaikan tugas kami, yaitu tugas P5 dengan tema kepekerjaan. Jadi Bapak sebagai pegawai dari SMK kami. Oh iya, SMK Jurusan Negeri 2 Surakarta. Pak Sugiharso. Saya terima dulu ini waktu saya mewakili dari bukannya direktur saya, tapi sebagai pelaksana dari Percetakan Persatuan, dan Bapak Budi sebagai operator mesin. Ya, perkenalkan, saya tuh Kavin dari Perkasa. Rekan saya Dan itu yang rekan kami juga Mas Wildan. Langsung saja ya Bapak. Ini untuk pertanyaan pertama, bolehkah kami menanyakan tentang sejarah berdirinya industri ini Bapak? Kalau terkait dengan sejarah berdirinya, pastinya itu kami kurang mengetahui, karena berdirinya Percetakan Persatuan ini sebelum Indonesia Merdeka itu sudah ada. Cuma secara resminya itu tidak begitu tertera jelas, karena tidak ada hitam di atas putih kapan berdirinya percetakan ini. Yang jelas intinya percetakan ini berdiri sebelum Indonesia Merdeka itu. Ini tanah atas wakaf seseorang itu. Jadi dulunya Percetakan Persatuan ini memiliki beberapa bukan hanya di dunia offset, tapi ada perbengkelan, kemudian konstruksi besi, las itu, kemudian servis sepeda, dan ada satu lagi terkait dengan baliho, yang kita tahu baliho, pembuatan baliho. Jadi terus yang terakhir dunia offset ini. Tapi awal berdirinya itu kami tidak menggunakan offset secara digital seperti sekarang ini. Jadi secara manual. Potong mesin ya juga pakai giling tangan begini. Kalau cetak sudah mendingan, sudah ada offsetnya, cuma kelasnya aja yang belum seperti sekarang ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perkembangan teknologi digital memengaruhi industri percetakan ini, Pak? Ya, kalau perkembangan industrinya ya semua lini itu berdampak sekali, dan bukan hanya di dunia offset, dunia pendidikan pun terdampak juga itu. Dari yang biasanya buku pembelajaran ada buku pegangan, sekarang melalui komputer, laptop, dan lain-lain. Khususnya apalagi ini dunia offset jelas banget berdampak, karena sekarang ya itu tadi tidak mencetak buku pegangan bagi dunia pendidikan. Dan yang jelas kami di Percetakan Persatuan ini kerjasamanya dengan lingkup kami sendiri. Dari awal ya, Percetakan Persatuan ini unit dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surakarta. Jadi kami menghandle semua di Yayasan Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah punya dunia pendidikan, ada 24 SD, 7 SMP, 6 SMA. Kalau untuk dunia mahasiswa itu sudah diampu oleh pimpinan pusat, karena di bawah Yayasan Diktinya, pendidikan tinggi. Kalau yang SD, SMP, SMA masih dipegang di kami. Nah, kami mencetak tes semester, tes semuanya itu dari sini. Kemudian buku pegangan untuk pembelajaran juga di sini. Nah, terdampak dengan teknologi itu terasa banget, karena sudah tidak
mencetak buku pegangan. Kalau tes masih, dan saat ini kami sedang menggarap tes semester dasar. Ya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga Bapak, apakah ada strategi tertentu agar klien terus berdatangan Pak? Kalau strategi kami tidak memiliki trik khusus, karena yang jelas kami sudah memiliki channel itu, Yayasan Muhammadiyah. Di bawah kendali Yayasan Muhammadiyah kami sudah bisa bekerja sama. Contohnya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah itu jelas pembagiannya, berapa persentase masuk di percetakan persatuan, kemudian ada hal-hal yang tidak bisa dicetak di persatuan sini, kerjasama dengan dunia offset yang lain yang lebih kompatibel, artinya lebih tinggi mutunya. Kalau triknya itu ya itu tadi, paling kalau dengan klien kamu sapa ramah aja, senyum, itu sudah nanti sudah. Ya, kalau trik khusus tidak punya. Jadi untuk 4, apakah ada tantangan tertentu yang sering dihadapi pada industri ini? Tantangan yang tertentu itu dari internasional malah. Jadi kayak apa ya, dunia kertasnya itu kan dipegang oleh tidak lokal ya. Wah itu pegangnya dari kendalinya itu dari yang lebih tinggi. Misalnya bursa uangnya itu agak tinggi, itu pasti harga kertas juga akan mengikuti. Dan yang bikin kami agak tuh kadang ada yang bermain curang gitu. Harga tinggi disimpan dulu, begitu lebih tinggi baru keluar. Nah itu jadi kami tantangannya yaitu tadi hambatan yang agak berat untuk pembelanjaan bahan baku, agak susah karena di bawah kendali para cukong-cukong gitu. Yeah. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kelima Bapak, untuk pemesanan cetakan di sini adakah batasan tertentu dalam pesanannya? Terkait dengan batasan, kami tidak membatasi, intinya kami melayani sesuai permintaan, bahkan 1-2 lembar pun kami siap melayani. Karena ya apa ya, persaingan di dunia percetakan ini tinggi banget ini. Kalau kita menolak satu aja pasti nanti merembetnya kemana-mana itu. Oh di sana itu nggak begitu baik pelayanan, tidak mau menerima dan lain-lain. Jadi kami tidak membatasi. Selama kami masih mampu, kami layani. Seandainya kami tidak mampu pun kami akan melayani dengan senyuman, dengan keramah tamahan kami. Ya. Jadi tidak akan menolak, ya intinya itu. Apakah ada peraturan tertentu yang harus dipatuhi setiap karyawan? Maksudnya peraturan? Mungkin kayak tata tertib Bapak. Iya, tata tertib. Oh, kalau tata tertib, saya yakin di semua usaha pasti memiliki tata tertib. Cuma kalau di tempat kami, karena kami sebuah yayasan Muhammadiyah, itu lebih mengedepankan apa ya, hati. Jadi kami tidak akan menutup dan menerapkan itu peraturan secara 100%, enggak. Kami lebih persaudaraan itu lebih kami unggulkan. Karena apa? Kalau kita menerapkan pekerjaan di itu 100%, pasti kalau sudah keluar dari percetakan ini keluar, nah itu kami memiliki hambatan, teman saya nggak mungkin akan bantu. Tapi kalau saya sudah menerapkan kekeluargaan, menerapkan hati ke hati, kami ada keributan atau memiliki masalah di luar kantor, pasti akan siap mengendal atau membantu. Yeah. Ya, yang jelas saya nambahin yang jelas intinya itu kalau soal peraturan masuk ke delapan, soal yang lain-lain ya yang penting tanggung jawab kita itu selesai.
misalnya saya pada jam ini selesai, terus jam segini kok ada keperluan izin Mas Joko, Pak Joko izin apa sebentar, ya asalkan yang mencari masuk. Punya peraturannya itulah yang ini ya saya lakukan. Selanjutnya Bapak, untuk pertanyaan yang ketujuh, apakah ada sistem reward atau hadiah dan punishment atau hukuman untuk setiap karyawan di sini Pak? Terkait dengan reward ada, ya cuma itu tadi, kami sistem kerjanya kan kekeluargaan, azas kekeluargaan, gotong royong. Kalau dapat reward tidak kami berikan secara personal, jadi yo bersama-sama kita nikmati. Itu pun ya pasti kami sisakan untuk lebih yang membawa sesuatu itu, yang membawa itu apa tadi, kelebihannya itu tak kasihkan kepada seseorang itu. Jadi kami masalah reward ada tetap, cuma ya itu tadi, kami nikmati secara bersama, tidak secara personal. Jadi biar semua merasakan, wong ini kerjanya juga bersama-sama, bukan pekerjaan secara sendiri-sendiri. Jadi ya harus saling mengerti wong itu, biar nanti semuanya juga akan mencari, yuk sama-sama kita sebagai marketing semua di sini mencari tambahan pekerjaan masuk di sini, kemudian reward kembali kepada semua pekerjaan. Nah, terkait dengan punishment itu kami ya bukannya menutup, tapi ya tetap adalah wong namanya ada peraturan itu pasti ada tindakan dan hukuman. Cuma hukuman itu tidak 100% ya terus dihukum gitu, enggak, sama sekali belum pernah. Ini ada Pak Budi ini yang sudah hampir 30 tahun Pak Budi bekerja di sini. Saya ya 28 tahunan lah bulan Pak Budi. Itu belum pernah merasakan adanya hukuman karena keterleledoran kita di sini, ataupun karena kekeliruan itu terus dihukum oleh pimpinan, potong gaji atau libur 1 hari, itu enggak ada. Jadi ya itu tadi, karena berangkatnya kami sudah kekeluargaan banget, jadi untuk hukuman kami tidak menerapkan seperti yang di tempat lain. Ya Bapak, untuk pertanyaan terakhir, cara apa yang dilakukan agar hubungan setiap karyawan tetap rukun dan tidak timbul perselisihan? Ya, biar tidak timbul, kami sudah menjalankan pertemuan antar keluarga ini setiap 2 bulan sekali. Jadi semacam apa, kami isi kajian, kemudian kami sampaikan perkembangan di percetakan ini, naik apa turun. Kalau naik ya mari kita tingkatkan, kalau turun mari kita sama-sama bekerja sama untuk meningkatkan kinerja, biar nanti sama-sama merasakan merasakan hasil dari kami. Nah, ini kan Pak Budi Ya, jelas ini ya, untuk masalah itu kita di sini itu semua sudah kami ada. Jadi enggak ini kalau ada yang kurang sedikit ya kita samping untuk, kalau misalnya ada pekerjaan yang belum terselesaikan, kayak aku kok nganggur ya tampung nih. Jadi kita istilahnya selalu mendukung, enggak ada yang istilahnya salah ini kan. Ya, sama Bapak. Ya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk membantu kami menyelesaikan tugas kami, yaitu dengan tema pekerjaan. Di sini kami dari SMK Negeri 2 Surakarta pamit mau pulang Bapak.